Love yourself before you love others. Atau dalam bahasa Indonesia dibilang cintai diri lo sendiri sebelum lo cinta sama orang lain. Mungkin lo udah pernah denger quotes ini dari banyak sumber ya. Entah dari Instagram, atau mungkin dari TikTok, atau mungkin dari YouTube, atau mungkin lo baru denger quotes ini dari gue sekarang. Kalau iya lo baru denger ini dari gue sekarang, berarti selamat datang. Ini pengalaman pertama buat lo. Dan gue yakin yang lo dengerin sekarang, ini akan sangat berguna untuk hidup lo ke depannya. Karena hal ini yang lagi gue jalanin sekarang. Khususnya dalam beberapa tahun ke belakang sampai detik ini. Dan kalau dibilang apakah gue udah sampai di titik dimana gue berhasil untuk menerapkan self-love, jawabannya adalah masih berproses. Karena bisa dibilang mencintai diri sendiri itu bukan suatu hal yang titik, tapi garis panjang, paralel. Selama kita masih hidup, ya berarti kita masih berproses untuk menjalani self-love. Tapi kalau ditanya apakah udah mengerti dan udah menjalani, gue bilang udah. Karena gue udah tahu dampaknya apa ketika gue belum tahu dan belum ngejalanin self-love. Dan ketika gue sekarang udah paham dan gue lagi ngejalanin self-love, itu bedanya dimana gue bisa ngerasain, sekaligus gue akan share ke kalian soal self-love atau love yourself. Tapi sebelum itu gue pengen info dulu ke kalian bahwa selamat datang di channel gue, nama gue Eduardo Adam. Di channel ini gue pengen nge-sharing soal hidup gue, cara gue memandang dunia ini, cara gue udah menjalani hidup gue ini selama 26 tahun. Basically soal kehidupan dan juga soal relationship. Ya, family issue, mungkin kalian yang lagi ada di jenjang pendidikan, kalian yang lagi ada dalam masalah percintaan. Jadi bener-bener yang gue hadirkan di channel ini adalah apa yang lagi kita alamin di sehari-hari. Oke? Dan kalau misalkan kalian pengen curhat cerita, langsung aja di komen. Atau kalian terlalu malu untuk dibaca sama orang, kalian boleh DM ke Instagram gue di sini. Atau mungkin kalian udah pernah punya cerita yang mirip-mirip, kalian bisa coba dengerin podcast gue. Karena di podcast gue udah 50 episode. Banyak banget cerita-cerita dari teman-teman semua yang udah bisa ngebantu gue juga untuk bisa sampai di titik dimana gue bisa menjalankan self-love. Kayak gitu. Nah, di video kali ini gue pengen fokusin ngobrolin soal self-love itu apa dan sebenarnya apa yang bikin kita tuh susah banget untuk self-love. Basically ini pengalaman gue juga sih. Yang pertama, self-love itu kan cinta diri. Maksudnya apa dong? Cinta diri itu sebenarnya bukan kita egois, bukan kita apa-apa kita, aku, all about me. Enggak. Karena kalau orang awam dengernya self-love, cinta diri, itu kesannya kayak egois. Kayaknya tuh semua perhatian, atensi, pokoknya semua tuh harus gue. Padahal sebenarnya bukan itu definisinya. Self-love itu adalah kita tahu kelebihan kita, dan kita tahu apa kekurangan kita, dan berusaha menerima dan memperbaiki kekurangan kita. Kebanyakan manusia itu cuma mau menerima apa kelebihan dia doang, tanpa mereka mau tahu sebenarnya kekurangan dia apa. Nah, justru sebenarnya orang yang kayak gitu tuh yang egois. Dia cuma mau menerima yang kelebihan dia doang, tapi ketika dia tahu kekurangan dia denial. Dia berusaha membuang itu. Padahal sebenarnya mau itu positif, mau itu negatif, itu adalah diri lu. Kayak gue, Edo yang sekarang adalah produk dari Edo yang positif dan Edo yang negatif, sehingga bisa muncul Edo yang sekarang ini. Kurang lebih kayak gitu. Yang pertama, kenapa susah banget? Karena lo selalu negativity bias, atau lo tuh selalu menerapkan negative talk ke diri lo sendiri. Misalnya, lo ngelihat diri lo sendiri itu selalu jelek aja. Entah dari mungkin fisik lo, gue gendut misalnya. Lo selalu ngejudge, gue gendut, gue jelek. Gue jerawatan, gue jelek. Hidung gue nggak mancung, gue jelek. Mata gue belok, gue jelek. Mata gue sipit, gue jelek. Kulit gue nggak putih, gue jelek. Kulit gue keputihan, gue jelek. Jadi lo nggak bersyukur dengan apa yang udah diberikan. Of course, gue tahu bersyukur aja bukan salah satu cara untuk kita bisa self-love, ngerti? Tapi kalau misalkan lo terlalu dalam mengejudge diri lo, yang mana lo udah nggak bisa rubah. Ada hal-hal dalam hidup ini yang nggak bisa lo rubah. Lo lahir dengan warna kulit tertentu,
Lo lahir dengan ras tertentu, lo lahir dengan kondisi fisik, contoh misalkan mata belok, hidung pesek bisa dirubah ya, gue nggak tahu kalau lo mau operasi ya. Tapi kalau misalkan soal tinggi badan, berat badan, itu bisa lo rubah. Tapi kalau tadi nih, bentuk fisik yang kayak ras apa, mungkin bentuk mata, atau mungkin rambut lo yang keriting atau lurus, yang mana sebenarnya itu kalau lo terlalu fokusin menganggap bahwa itu sebuah kekurangan, nah itu yang bikin lo jadi susah untuk self love, kurang lebih kayak gitu. Dan yang kedua, ketika lo udah menghukum terus diri lo sendiri dengan kata-kata yang negatif, sehingga lo akan sulit untuk percaya diri. Lo akan menganggap diri lo rendah terus. Padahal sebenarnya kalau lo gali lebih lagi, lo punya kok hal-hal positif yang bisa lo kembangkan, hal-hal positif yang bisa lo lakuin, hal-hal positif yang bisa lo fokusin buat diri lo sendiri. Nah yang ketiga, kenapa lo susah banget untuk self love? Karena nggak ada yang ngasih tahu lo, karena nggak ada yang ngajarin lo. Di mana? Di sekolah. Sekolah lagi ngajarin lo. Sekolah selalu nuntut lo untuk tampil sempurna. Sekolah nuntut lo untuk bisa dalam semua hal. Sekolah di mana tempat lo dibully misalnya. Keluarga mungkin. Lo selalu dikerasin di keluarga, lo nggak dianggap mungkin, lo broken home mungkin, atau kalau lo nggak broken home, lo broken family, lo nggak dapet kasih sayang, nggak ada dapet pujian sama sekali. Sehingga gimana caranya lo tahu dan ngerti bahwa cinta diri itu suatu hal yang penting untuk tumbuh kembang diri lo. Nah, ketika lo ada di video ini, lo ada di video yang tepat. Makanya gue mau share ke lo kira-kira cara simple gue untuk bisa self love seperti apa. Yang pertama banget tadi gue udah singgung adalah kenali diri lo sebenarnya. Kenali kelebihan lo, kenali kekurangan lo, terima kekurangan lo. Caranya gimana? Kalau gue simple, setiap bangun pagi gue selalu bersyukur bahwa gue bangun pagi dengan badan yang sehat, gue masih bisa napas yang dalam, gue bisa keluarin sebebas-bebasnya tanpa alat bantu pernapasan atau alat bantu oksigen. Karena lu bisa bayangin, apalagi di zaman COVID kayak sekarang, betapa sehat itu jadi suatu hal yang mahal. Dan kalau sekarang lo nonton video ini dan lo lagi sehat banget, selamat, lo udah ada di tahap pertama untuk lo bisa self love, oke? Yang kedua, biasanya yang gue lakuin itu adalah, biasanya kan gue buang air nih, entah kencing, entah gue buang air besar. Gue bersyukur banget, pencernaan gue masih lancar. Gue kencing gak harus sakit, gue buang air besar juga gak sakit. Karena gue punya temen ya, lo untuk mau buang air besar aja tuh susah banget men. Lo harus pakai obat pencahar, lo harus sakit perut dulu untuk bisa buang air. Sedangkan gue buang air tinggal duduk, plus gitu. Ibaratnya kesesusah-susahnya gue BAB, malamnya gue makan pepaya, besok pagi udah plus. Gitu. Jadi menurut gue ada banyak hal yang bisa kita syukuri untuk kita bisa menerima diri kita dengan baik. Hal kecilnya itu. Dan yang selanjutnya mungkin lo masih punya minuman. Lo bisa minum seteguk air, tenggorokan lo plong, gak sakit tenggorokan ketika nelen. Karena mungkin ini hal kecil ya, tapi gak enak lo. Lo sakit tenggorokan, lo nelen tuh gak enak banget. Lo mau makan makanan kesukaan lo tuh gak enak rasanya. Nah ketika lo udah sampai di posisi itu, lo sekarang ke cermin, lo ke kaca, lo ngomong sama diri lo sendiri. Lo puji diri lo sendiri. Lo bilang, thank you ya, lo udah bertahan sampai sekarang. Thank you lo udah berjuang sampai sekarang. Thank you lo udah bertanggung jawab, seenggaknya sama diri lo sendiri. Lo masih bisa sehat, lo masih bisa hidup selayaknya manusia normal, ya kan? Dan lo masih diberikan fasilitas mungkin, tidur lo nyenyak, gak mimpi buruk mungkin. Dan lo mungkin yang lagi kerja, lo masih punya pekerjaan untuk lo bisa dapat gaji dari situ, menghidupi orang-orang yang lo sayangi, atau mungkin lo yang lagi kuliah atau sekolah, lo masih bisa menempuh pendidikan. Meskipun gue tahu berat hati, ada mungkin lo nggak suka, atau mungkin itu akan gue jelasin di next video kali ya. Cuman at least lo mendapatkan apa yang orang lain sebenarnya nggak punya, orang lain sebenarnya pengen dari diri lo. Kurang lebih itu yang gue sempat pelajari untuk self love itu. Dan yang terakhir mungkin lo bisa bilang bahwa thank you, gue udah tampil ganteng, tampil cantik, belajar untuk memuji diri lo sendiri. Mungkin terdengar aneh karena mungkin lo nggak biasa. Apaan sih lo muji diri sendiri? Caper lo, narsis lo. No. Beda ya. Narsis itu adalah lo menganggap orang lain jelek. Lo yang paling oke, paling ganteng, paling cantik. Tapi kalau self love, lo nggak menganggap orang lain jelek, lo cuma memuji diri lo sendiri bahwa
Thank you udah bertanggung jawab sama diri lo sehingga diri lo terlihat ganteng dan cantik. Sesimpel itu bedanya, ya kan? Lo juga bisa ngelakuin self-love dengan dari hal-hal kecil tadi sampai hal-hal yang besar. Misalnya, kalau lo udah ngelakuin semua hal kecil tadi tapi lo ngerasa kayak gue pengen sesuatu yang lebih dong, Dok. Ngapain ya? Mungkin lo bisa kasih reward. Misalnya, ketika lo udah berhasil melakukan goals lo ya. Goals yang simpel aja, nggak usah besar. Misalnya, lo berhasil untuk tidak menunda pekerjaan misalnya. Lo bisa kasih reward dengan mungkin lo makan makanan tertentu yang bikin lo happy. Lo bisa mungkin beli baju kesukaan lo, beli celana kesukaan lo, sepatu kesukaan lo, yang mana itu dalam tahap yang nggak buang-buang uang ya, dalam arti nggak melewati budget yang udah lo tentukan misalnya. Atau mungkin lo ngeband misalnya, main musik, atau mungkin lo ngedance, lo nonton, atau mungkin kumpul sama temen yang selama ini lo nggak pernah lakuin dan lo lakuin lagi. Basically hal-hal kayak gitu yang bisa bikin lo jadi cinta sama diri lo sendiri, bahwa lo sebenarnya berharga, lo sebenarnya punya value positif yang selama ini lo tuh nggak tahu karena lo tertutupi sama stigma-stigma atau suara-suara negatif di lingkungan lo yang mana sebenarnya itu nggak penting di hidup lo. Kayak gitu. Dan tips resep terakhir personal banget dari gue adalah belajar bodo amat sama perkataan orang yang tidak mencerminkan siapa diri lo sebenarnya. Misalnya, kebanyakan kan orang mungkin lo yang suka Korea dibilang apaan sih Korea, nggak jelas lo, musik menye-menye misalnya. Atau mungkin apaan sih lo Korea, kayak bebencongan misalnya ya. Tapi kalau lo nggak ngerasa itu lo bukan bebencongan atau lo nggak menye-menye, ya lo nggak akan tersinggung lagi karena lo itu bukan lo. Ngapain gue pikirin omongan orang, ya kan? Atau mungkin lo yang suka Jepang misalnya, apaan sih lo wibu, ganggu, lo norak. Ya udah, seenggaknya ya yang penting kan lo nggak norak, lo nggak ganggu, lo cuma suka sesuatu yang beda dari orang lain, ya udah nggak masalah. Lo bukan pengganggu, ngapain gue tersinggung? Karena kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita lakuin itu nggak merugikan orang lain. Kurang lebih simpelnya kayak gitu, oke? Jadi gue harap dengan gue share pengalaman gue ke kalian ini bisa jadi sebuah insight baru buat kalian. Kalau misalkan kalian pengen bisa untuk self-love, kedepannya itu gue jamin kalian akan jauh lebih happy. Dengan kalian jauh lebih happy, kalian bisa menjalani hari dengan jauh lebih baik. Dan ketika kalian bisa menjalani hari yang jauh lebih baik, kalian dengan sendirinya akan punya goals atau mimpi-mimpi buat diri kalian sendiri tanpa kalian berusaha untuk planning loh ya. Tiba-tiba muncul aja nih kayak kalian ngelakuin sesuatu terus kayak kalian ngerasa kayaknya gue bisa deh ngelakuin ini, kayaknya bisa deh gue jadi orang kayak gini, kayaknya gue bisa deh berdampak buat lingkungan ini, kayak gitu. Kurang lebih itu dengan sendirinya akan muncul gitu aja. Oke? Thank you buat kalian yang udah nonton sampai di menit ini. Gue harap video ini bisa ngebantu kalian. Dan ya gue gak kenal kalian siapa, kalian juga gak kenal gue, tapi gue cuma bilang thank you kalau kalian udah bertahan sampai sekarang. Dan jangan menyerah, meskipun kalian gagal atau apa, istirahat aja dulu. Sehari, seminggu, sebulan maksimal. Udah gitu kalian berjuang lagi. Karena kalau nyerah ya kalian akan selesai gitu, maksudnya ya udah akan ketebak aja endingnya gitu. Tapi kalau kalian gak menyerah, siapa tahu di masa depan kalian akan dapetin hal yang gak kalian sangka-sangka. Dan kalian akan mengucap syukur dan berterima kasih karena kalian udah bertahan. Dan kalian pasti akan bilang, untung waktu itu gue gak nyerah. Coba kalau waktu itu gue nyerah, nah itu. Gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Thank you buat kalian yang nonton. Subscribe kalau ini membantu buat kalian. Dan share juga kalau kalian merasa ini ngebantu kalian. Like juga kalau kalian merasa suka dengan video-video kayak gini. Next gue akan react cerita-cerita curhatan cewek-cewek di TikTok, penyegaran lah ya kan, soal kehidupan percintaan mereka, kehidupan pribadi mereka. Jadi tungguin aja. Thank you udah support gue terus. Gue Edward signing off. Remember we only live once, so spread the love and stay positive. Bye bye.